Pada kajian ini kita lanjutkan bahasan Fathul Bari hadis nomor 1000. Haddatsana Abdullah bin Muhammad, haddatsana Hisham, haddatsana Ma'mar an Zuhri an Urwah bin Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Qala berkata Hakim bin Hizam, qultu saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aro'aita, bagaimanakah pendapatmu? Ah, aro'aita bagaimana pendapatmu? Asyai'an terhadap sesuatu. Ini katakan nasu. Saya biasa melakukan perbuatan pendekatan aku biha dengan perbuatan itu jahiliyah zaman jahiliyah bin sodakotin atau apakah saya mengeluarkan sodako atau antakotin atau membebaskan budak atau silaturahmin atau melakukan silaturahmi. Hal biha min ajir, apakah ada pahalanya, ada ganjarannya? Waktu dulu saya lakukan zaman jahiliyah. Faqala maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslamta, sekarang kamu sudah masuk Islam, ala masalapa, terhadap apa yang telah engkau perbuat sebelumnya di waktu yang lalu min khairin, ada kebaikan. Jadi ini sabda Nabi yang merespon seseorang yang bertanya, apakah perbuatan-perbuatan baik yang dahulu saya lakukan zaman jahiliyah berupa sodako atau membebaskan perbudakan atau melakukan silaturahmi, apakah ada pahalanya? Nabi SAW di sini, karena kamu sekarang sudah Islam, mudah-mudahan itu menjadi kebaikan. Ada kebaikannya juga. Ya, karena kita tahu kan Pak, syarat mutlak suatu amal-amalan itu diterima oleh Allah harus ada iman. Kalau tidak ada iman, maka tidak jadilah itu amal-amalan itu tidak diterima oleh Allah. Tentu yang keduanya harus ada niat. Nah, dalam hal ini orang jahiliyah ini bertanya, bagaimana Rasul saya dahulu biasa melakukan perbuatan baik berupa sedekah atau membebaskan perbudakan atau silaturahmi. Apakah itu masih memberikan manfaat kepada saya? Di sini Rasulullah, karena engkau telah jadi Islam, artinya sudah memiliki keimanan, mudah-mudahan saja gitu ya, itu menjadi kebaikan. Karena seperti tadi disampaikan, sahnya secara mutlak amal-amalan itu di hadapan Allah adalah adanya keimanan. Nah, mudah-mudahan perbuatan baik yang dilakukan dahulu juga karena belum kenal dengan keimanan, dengan keislaman, tetapi memang keluar tulus dari hati, semoga tetap Allah memberikan pahalanya terhadap perbuatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Idza aslama al abdu, apabila disebutkan di sini, apabila masuk Islam seorang hamba, fahasuna Islamu, kemudian bagus keislaman itu, wa annahu la mani'a minna annallaha yudayyibu ilaihi hasanatihi. Maka tidak ada yang bisa menghalangi bahwa sesungguhnya Allah bisa saja menerima kebaikan itu fil Islam pada zaman Islam. Sawabu makana sodrun minhu fil kufri, yaitu ganjaran yang dahulu pernah dilakukan pada saat dia kekafiran, tafadulan wa ihsanan. Semoga memperoleh keunggulan, keutamaan dan kebaikan di hadapan Allah. Karena keislamannya bagus sekarang ini. Dahulu juga sebetulnya orang ini dengan isi hatinya gitu, dengan penuh ketulusan melakukan perbuatan kebaikan tadi. Maka walaupun dahulu belum Islam, sekarang semoga saja Allah menerimanya. Walaupun sekali lagi dalam ajaran Islam itu baru diterima menjadi perbuatan baik di hadapan Allah jika ada keimanan. Wallahi la ada syai'an sun'atan fil jahiliyah illa fa'al tapi Islam Islam. Maka demi Allah, Allah tidak akan membiarkan sesuatu dari perbuatan yang pernah dilakukan zaman jahiliyah kecuali engkau tetap memperbuatnya dalam Islam seumpamanya.
Apalagi itu diteruskan perbuatan baik itu setelah muslim juga. Maka itu menjadi kebaikan, akan memperoleh pahala berlipat ganda. Innal kafira yusau fid dunya birizki ala ma yaf'alhu bin hasanatihi. Nah, adapun orang kafir itu karena tidak ada keimanan, memang dia akan memperoleh kebaikan dalam kehidupan dunia ini berupa rezeki. Nah, kita tahu kan yang di muka bumi ini semuanya Allah kasih rezeki, baik iman ataupun kafir. Nah, bisa jadi kalau orang yang kafir itu diberi rezeki Allah karena dia sudah berbuat baik selama di dunia ini, gitu kan? Bisa saja dia menghibahkan atau memberikan sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Nah, itu nanti akan dibalas oleh Allah berupa rezeki atau nama baik, tanda jasa, diberi gelar pahlawan, gitu kan? Kalau orang itu pahlawan. Tapi di hadapan Allah namanya tidak ada artinya. Karena sekali lagi, yang menentukan Allah menerima atau tidaknya amal-amal itu adalah adanya keimanan. Nah, kalau orang yang beriman, insya Allah selain di dunia ini juga akan dapat kehidupan yang baik-baik saja, di akhirat juga nanti akan ada akibatnya yang baik juga, insya Allah. Tapi kalau orang kafir itu, di dunia rezeki hanya diberi rezeki saja di dunia ini. Sama saja, bahkan bisa lebih kaya dibanding orang-orang yang Islam. Karena rezeki itu diberikan kepada siapapun yang hidup di dunia ini. Kemudian hadis berikutnya, Haddasana Kutaibah bin Sa'id haddasana Jari anil Amash an Abi Wa'il an Masruk an Aisyata dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata Siti Aisyah, qala bersabda Rasulullah SAW, Ida tasoddaqot, apabila bersedekah siapa almaratu seorang perempuan, seorang istri, bintu ami zaujiha dari makanan yang diperoleh dari suaminya, ghairu mufsidatin dengan tanpa maksud melakukan kerusakan, karena maka adalah bagi itu si istri tadi atau perempuan tadi ajruha memperoleh ganjarannya, wali jaujiha dan juga suaminya pun dapat ganjaran bima kasaba dengan apa yang pernah dia kerjakan, wali khozini dan juga bagi orang yang menjaga menjaga pundi-pundinya, menjaga kebendaharaannya atau persediaannya misdarik seumpama sama ganjarannya. Ini hadis yang sudah kita baca sebelumnya juga. Hadis ini berulang-ulang dan nanti di bawah juga ada lagi. Artinya ini menguatkan kepada kita, sodako hanya seorang perempuan, seorang istri yang itu menjadi kewajiban bagi suami memberikan nafkah kan. Kemudian nafkah dari suaminya itu oleh istrinya disodakohkan. Apakah berupa uang, berupa beras, atau makanan, dan yang lain-lain, maka tentu saja Allah memberikan pahala kepada seorang istri tadi. Tetapi karena itu sumbernya dari suami, suaminya juga dapat pahala. Termasuk penjaganya juga di sini. Penjaga dari gudangnya misalnya kan, itu juga dapat pahala. Sama seperti untuk keburukan juga begitu ya, sudah saya sampaikan sebelumnya. Seperti dalam riba, riba itu yang Allah laknat itu bukan sekedar pemakan riba, tetapi pencatatnya juga, saksinya juga itu bisa memperoleh dosa juga. Jadi yang terkait dengan kegiatan semua itu ada hubungannya dengan pahala ataupun siksa, termasuk dalam sedekah. Kemudian di hadis berikutnya hadasana Muhammad bin Allah hadasana Abu Usama an Buraidin bin Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa an Nabi dari Nabi SAW. Qala bersabda Nabi al-khazinu, seorang penjaga al-khazinu muslim, seorang penjaga gudang yang muslim, al-aminu yang terpercaya, alladzi yanfudu yang melaksanakan tugasnya itu. Di sini mungkin satpam bisa saja begitu. Penjaga itu ma'umirobihi melakukan apa yang seharusnya dia kerjakan kamilan dengan sempurna, muwafiron dan juga sempurna, tayyiban dan baik bihi bagi dirinya itu, nafsu bagi dirinya, payan payan pa'uhu dia melaksanakan apa yang harus dilakukan, ilalladzi umirolahu terhadap apa yang dia diperintahkan untuk melakukan itu, ahadul mutasaddiqaini dia juga termasuk orang yang bersedekah. Jadi sekali lagi pahala itu tidak hanya bagi orang yang melakukan sedekah,
tapi bagi yang mengantarkannya, bagi yang menjemputnya gitu, terhadap barang tersebut, itu pun akan memperoleh pahala. Nah, di sini disebutkan al-khazinul muslimu, seorang penjaga harta biasanya muslim, kemudian al-amin juga terpercaya, dia melaksanakan secara sempurna apa yang seharusnya dilakukan, maka dia akan termasuk salah seorang yang bersedekah juga. Jadi semuanya dapat dapat kebaikan, dapat pahala dari Allah. Demikian juga untuk eh, ya yang kita lakukan, barangkali kita tidak bisa langsung memberikannya sendiri, tetapi harus melalui orang lain, termasuk amilnya juga dapat. Termasuk orang yang membagikannya juga insya Allah akan memperoleh pahala yang baik di hadapan Allah. Almar'atu lahun hakun fi maliz zauji. Nah, seorang perempuan itu memiliki hak dalam harta suaminya. Wa nadru fi baitiha fajajalah an tatasaddaqo. Nah, dia karena menunggu di rumahnya itu, artinya yang ideal di dalam rumah tangga Islam itu kan istri itu dijamin oleh suami, harusnya begitu. Tidak perlu kerja. Walaupun mampu kerja juga boleh-boleh saja. Tapi pada dasarnya yang berkewajiban menafkahi seorang istri itu adalah suami. Dan tidak ada kewajiban bagi istri menafkahi suami. Suaminya tidak kerja, ya biarin aja kelaparan. Itu tidak dosa bagi istri. Tapi kalau istri kelaparan gara-gara suami tidak kerja, itu dosa bagi suami. Sehingga sekali lagi, mengapa warisan dalam Islam ini juga dalam dalam asal babil ghair itu. Itu si laki-laki dua kali dari perempuan. Dalam skema asal babil ghair. Kalau skema lain sama saja, laki-laki dan perempuan. Itu hanya satu hal saja sebetulnya, satu skema, tapi dimasalahkan orang itu, orang yang tidak beriman. Nah, di sini kalaulah seorang perempuan mengeluarkan dari harta yang diberikan suaminya untuk sedekah, maka itu memperoleh pahala. Bagus itu. Bihilafil khadim laisa lahu tasruf fi mata'i maulahu fa yushtaratu al idnu bihi. Kecuali kalau si penjaga orang lain bukan istrinya gitu. Kalau dia mau mengeluarkan sodakoh dari gudang yang dia jaga, harus seizin yang punya gudang. Itu kalau si istri tidak perlu ada izin suaminya. Kalau dia mau mengeluarkan boleh saja. Toh harta itu sudah diberikan kepada istri itu sebagai nafkah. Kecuali yang belum diberikan. Kan tidak semuanya diberikan juga dari suami. Hanya ini untuk belanja bulanan misalnya. Ya dari situlah dikeluarkan. Tapi kalau yang belum diberikan itu juga harus dapat izin. Sama seperti penjaga tadi. Dan mar'ata idza staufat hak-hak atau sedekah ini pokok takhososot bihi. Karena sesungguhnya seorang perempuan itu apabila menyempurnakan haknya, kemudian dia bersodakoh, sempurna dia terima, kemudian dia bersodakoh, maka khususlah perempuan itu memperoleh pahala dari Allah. Jadi berpahala juga baik gitu, dilakukan. Kemudian hadis berikutnya hadasana Adam, hadasana Subah, hadasana Mansur wal Amash an Abi Wa'il an Masuk an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi dari Nabi sallallahu takni menjelaskan hadis Aisyah ida tasoddaqat apabila mengeluarkan sodakoh seorang almar atau seorang perempuan bin baiti zaujiha dari rumah suaminya. Artinya boleh-boleh saja. Kata Siti Aisyah. Jadi hadis ini berulang banyak, Pak. Jadi sahih. Kemudian hadasana Umar bin Habas, hadasana Abi, hadasana Al-Amash, an Syaqiq, an Masruq, an Aisyata. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata Siti Aisyah, qala bersabda an-Nabi Nabi sallallahu idza amat masih sama apabila memberikan makan. Nah, seperti mengeluarkan makan untuk pagi ini misalnya gitu ya. Almar atau seorang ibu min baiti zaujiha yang berasal dari rumah suaminya, ghairu mufsidatin tanpa dengan maksud melakukan kerusakan, laha untuk harta suami tadi itu, ajruha dia akan memperoleh pahala, walau dan juga bagi suaminya, mislu seumpama pahala bagi istrinya. Walil khazini dan juga bagi penjaganya, penjaga harta tadi, mislu dalik seumpama mereka juga tetap dapat pahala lengkap. Lahu bimaktasaba walha bima anfaqat.
bagi suami memperoleh apa yang telah dia usahakan dan bagi istri juga memperoleh apa yang telah diinfakkan. Nah, di sini dengan catatan goerung sidatin tanpa mau melakukan kerusakan. Karena bisa saja seorang istri itu tidak suka terhadap suaminya gitu. Maka dihambur-hamburkanlah harta suaminya itu sampai habis. Nah, kalau itu tidak dapat pahala menghambur-hamburkan untuk merusak suaminya lagi keluar kota misalnya gitu, maka hartanya dihabis-habiskan saja. Itu tidak memperoleh pahala, malah merusak. Itu istilah mufsidah, melakukan kerusakan. Tapi kalau yang dimaksud tadi itu dia bersedekah dari apa yang telah diberikan suaminya, itu baru memiliki pahala. Haddatsana Yahya bin Yahya akhbarana Jarir an Mansur dan seterusnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi dari Nabi SAW. Wala bersabda Nabi idaan pakot masih sama ini. Apabila bernafkah almar atau seorang perempuan mintu ami baitiha dari makanan rumahnya dia baru sedatin tanpa melakukan kerusakan palaha maka bagi istri itu ajruha memperoleh ganjaran wali zawji dan juga bagi si suaminya bimak tasaba dengan apa yang telah dia usahakan wali khojin dan juga bagi penjaga gudang mislu dalik sama memperoleh. Saya kira sudah berulang-ulang. Artinya hadis ini banyak saling menguatkan dan hadis ini jelas di dalam kitab Bukhari, Pak. Kita tahu kitab Bukhari itu adalah kitab nomor satu hadis paling sahih. Jadi apa yang tercantum di sini adalah hadis-hadis sahih semuanya. Bidaan pakal almaratu min kasbi zawjiha min gori amrihi fal hadis bu ajrihi. Dalam hadis lain dijelaskan di sini apabila bernafkah seorang perempuan dari kasab dari perbuatan suaminya tanpa diperintah oleh suaminya maka bagi si perempuan tadi memperoleh setengah ganjaran. Di dalam hadis lain begitu. Tetap berpahala di hadapan Allah. Walaupun di sini disebutkan setengahnya. Wallahu alam lah kita tidak tahu setengahnya itu berapa, kemudian kalau lengkap juga berapa. Yang jelas memperoleh ganjaran dari Allah. Tidak tasedakot sama di juga penjelasan apa belum bersedekah almarhum seorang perempuan min baiti zaujiha dari rumah suaminya itu kutibalah ajrun wali zaujiha. Dia akan memperoleh ganjaran dan juga suaminya misdarik sama. Kalau di sini sama. Dari hadis-hadis juga disebutkan sama. Wal khazini dan juga bagi penjaganya bisa saja bukan penjaga mungkin saat ini yang mengangkat barang sodakoh itu dibawa ke tempatnya. Nah itu juga layun kosu tidak akan dikurangi kul wahidin masing-masing dari minhum dari itu suami istri maupun yang mengangkat atau penjaganya itu min ajir sahabi syai'an tidak akan dikurangi sedikit pun tetap dia sempurna. Jadi berbahagialah yang bersedekah melibatkan banyak pihak. Sini kan tentu bukan ria, dengan catatan bukan ria. Kecuali kalau ada maksud ria supaya kelihatan orang, nah itu jadi gugur pahalanya. Tapi kalau niatnya tetap kuat dalam rangka bersedekah karena Allah, maka menjadi kebaikan. Kemudian dalam surat Al-Lail disebutkan begini. Fa'amma man a'ta wattaqwa. Barang siapa yang memberikan dan juga bertakwa, wa saddaqa bil husna dan membenarkan dengan kebaikan, sanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan kepada dia ke jalan yang mudah. Wa amma man dan barang siapa orang bakhila yang bakhil, yang koret, pedit, wastagna dan juga merasa berkecukupan dengan kekayaan itu wakadzaba dan membohongkan bil husna terhadap kebaikan pasanu yassiruhu lil usra maka kami akan mudahkan dia masuk ke jalan yang sulit. Ini Al-Qur'an ini. Jadi Al-Quran memberikan jaminan siapa orang yang memberi, artinya bersedekah, kemudian bertakwa kepada Allah dan membenarkan dengan kebaikan akan benar tetap membenarkan Al-Quran, membenarkan Rasulullah, mengikuti ajaran Islam, maka kami akan memudahkan kepada dia ke jalan yang mudah. Akan diberi jalan keluar dalam kehidupan, dalam kesulitan apapun. Ada saja jalan keluarnya. Tapi orang bakhil itu artinya koret, medit, gitu. Tidak mau mengeluarkan hartanya, jangankan untuk kepentingan orang lain, untuk dirinya sendiri juga dia tidak mau.
Wastagna dan merasa berkecukupan, merasa kaya. Wah, saya berkecukupan banyak. Wakadzdzaba bil husna dan membohongkan terhadap yang baik, tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau mengikuti sunnah Nabi, dan tidak ikut ajaran yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Fasanu yassirhu lil usra, maka kami akan memudahkan ke jalan kesulitan. Sulit dan sulit saja kehidupannya. Walaupun barangkali kelihatannya baik-baik saja, tetapi dalam hatinya penuh kesulitan. Nah, hadisnya haddatsana Ismail, qala haddatsani akhi an Sulaiman an Muawiyah an Abi Muzarrid an Abi Habab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, ma min yaubin, tidaklah dari satu hari yusbihu pagi-pagi al ibadu terhadap hamba-hamba Allah pada pagi hari itu illa malakani, kecuali ada dua malaikat yang jilani, yang turun kedua malaikat itu payakul, maka berkata ahaduma, salah seorang di antara dua malaikat tadi, Allahumma, wahai Allah, ati, berikanlah munfikon kepada orang yang berinfak kholafa, penggantinya. Wayakulu, dan berkata al-akhru, malaikat yang keduanya, Allahumma ati, dan berikanlah kepada orang yang mumsikan, yang menahan, tidak melakukan infak, talipa kerusakan. Nah, ini hadis sahih sekali lagi, hadis Bukhari. Jadi setiap hari, setiap pagi selalu turun dua malaikat yang mendoakan kepada orang yang bersedekah dan juga mendoakan kepada orang yang menahan sedekah. Nah, orang yang bersedekah selalu didoakan mudah-mudahan Allah memberikan ganti. Allah ma'ati munfikun khulafa. Ya Allah, berikanlah pengganti kepada orang yang berinfak. Sehingga kita tidak pernah, silahkan lihat, perhatikan dalam kehidupan kita. Ada tidak orang yang rajin sedekah, orang yang rajin infak akan melarat? Saya yakin tidak. Tidak ada dalam sejarah. Karena selalu begini, jaminan dari Allah. Selalu selain Allah menjamin tadi dalam surat Al-Lail, demikian juga dalam surat-surat yang lain, ada juga doa-doa para malaikat. Jadi setiap kita berinfak pada hari itu didoakan memperoleh ganti khulafa. Di orang yang keket mengkene mereka hese gitu kan. Nah, itu nanti didoakan oleh malaikat supaya diberi kerusakan. Ada saja, bisa karena kebakaran, ada pencurian dan sebagainya. Atau sebab-sebab lain. Atau kehilangan, ada yang nyuri di rekening bank itu kan ada ya, yang bisa nyuri di rekening bank itu bisa juga sebagai ganjaran kepada mereka yang menahan, tidak melakukan infak. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Musa, Haddatsana Uhaib, Haddatsana Ibnu Taus an abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Hurairah, qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul bakhili, perumpamaan orang yang bakhil, wal mutasaddiqi, dan orang yang rajin sedekah, kamasali rajula, ini seumpama dua orang laki-laki, alaihima, bagi dua orang laki-laki itu, jubbatani, ada dua jubah, min hadidin, dari besi. Ada sana Abu Yaman juga berkata, Abu Yaman akhbar Syu'aib, dari Abu Syu'aib, hadisnya ini berubah itu. Annahu, sungguhnya Sami Abu Hurairah, mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu, sungguhnya Abu Hurairah Sami mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda Rasulullah, masalul bakhili, perumpamaan orang yang bakhil, wal munfiki, dan orang yang berinfak. Munfik itu jadikan istilah kita, munfik itu donatur gitu kan dalam bahasa Islam. Ada bahasa hadisnya itu munfik, maka kita istilahkan untuk masjid ini juga orang yang rajin bersedekah disebut sebagai munfik, itu bahasa hadis. Kamasil rajula, ini perumpamanya seperti dua orang laki-laki, alaihima, bagi dua laki-laki itu jabatani, memiliki dua jubah, min hadidin, dari besi, min sayyidihima ila tarokihima. Jubah yang dikenakan oleh si laki-laki yang bakhil itu dari kedua puting susunya, di sini mungkin tidak ada lengannya barangkali gitu. Ila tarokihima, sampai ke bawahnya, sampai selangkangan gitu kan. Wa amal munfiku, maka orang yang rajin infak itu munfik,
Fala yunfiku, maka tidaklah dia mengeluarkan infaknya illa sabagot, kecuali menyempurnakan ala jildihi, terhadap kulitnya, hatta tukhfiya badanahu, sehingga tersembunyi itu tulang-tulangnya, tertutup itu. Watapu asarahu, dan menutupi pakaiannya itu. Wa amal bakhilu, adapun orang yang bakhil itu, fala yuridu yunfiku syai'an, maka tidaklah dia tidak mau menginfakkan illa lazikot, kecuali makin melekat saja itu jubahnya itu, kulla halqatin, setiap bagian dari kulit-kulitnya atau permukaan kulitnya itu, makanan di tempatnya itu. Jadi rapat gitu, tidak makin longgar gitu. Bahwa yuasima, dia berusaha ingin melonggarkan itu jubahnya, tetapi tidak longgar-longgar. Jadi makin sempit-sempit saja. Karena dia menahan, tidak mau mengeluarkan infak. Tapi kalau orang yang berinfak itu makin longgar saja, makin nyaman, gitu kan, pakaian yang digunakannya. Fala yuwasi'uha wala tattasi'u. Dia bahwa yuwasi'uha, dia mencoba melonggarkan itu jubahnya, tapi tidak bisa longgar-longgar. Karena untuk melonggarkan itu ya harus dengan infak. Perumpamaannya seperti itu. Jadi orang yang menahan-nahan infak itu seolah-olah menggunakan jubah, jubahnya juga tidak sempurna. Jubahnya itu makin lama makin menyempit gitu kan. Makin mengikat dirinya. Tapi orang yang berinfak itu makin enak, makin nyaman. Ini perumpamaan yang disampaikan Rasulullah. Itu yang namanya metafora gitu, dalam bahasa ilmunya itu, metafor, perumpamaan, pengumpamaan gitu. Toh dalam kehidupan kita sehari-hari juga pakai metafora. Itu kalau Bapak Ibu tahu rumus-rumus matematika itu metafora juga sebetulnya, mengumpamakan kan. Rumus matematika itu adalah seolah model model kehidupan nyata, tetapi dirumuskan dalam bahasa matematika, dilakukan penyederhanaan-penyederhanaan. Nah, itu adalah bahasa metafor sesungguhnya, bahasa ilmu matematika. Demikian juga dalam pengetahuan yang lain, selalu pakai metafor-metafor, perumpamaan. Nah, di dalam Al-Quran demikian banyak metafor dan menjadi bahasa ilmiah juga saat ini. Silahkan perhatikan karya-karya ilmiah para ilmuwan yang terbit, yang terindeks Scopus gitu, yang terindeks itu yang tinggi kan nilainya itu pasti banyak metafor. Demikian juga kalau orang sekolah sekolah dokter itu wajib kan membuat temuan baru. Nah itu untuk memudahkan itu pakai metafora itu, perumpamaan, perumpamaan. Nah, tidak bisa langsung ke sana. Salah satu cara itu menggunakan rumus-rumus matematika. Nah, tapi di antara kita ada yang tidak suka dengan matematika kan karena pusing. Nah, memang kalau hanya belajar itu saja itu adalah pasti pusing. Tapi kalau tahu filosofinya, asal usulnya ngerti kita itu. Apa maksudnya? Rumus matematika yang kalau dipelajari itu pusing. Pasti itu saja. Kalau kita jadi mahasiswa teknik itu, dulu saya waktu jadi mahasiswa S1, matematika itu menjadi bahasa sehari-hari. Membahas apapun, membahas vibrasi, pasti ada matematikanya. Yang tidak ada matematika itu manajemennya saja paling. Tapi kalau bahas ilmu apapun, apalagi kalau belajar matematika, pasti isinya matematika semua. Ilmu fisika juga isinya matematika. Kimia juga begitu, rumus-rumusnya itu pakai matematika dan sebagainya itu. Itu ilmu bahasa teknik, itu pakai matematika. Tapi sesungguhnya itu adalah metafor ternyata. Sesungguhnya itu adalah perumpamaan-perumpamaan. Hanya ada penyederhanaan, disederhanakan, tidak semuanya persis dalam di alam nyata, tapi ada yang diandaikan. Silakan saja kita pelajari hukum Newton misalnya, hukum gerak, kalau kita mendorong baik meja ini, mungkin kita bingung. Tetapi bisa dimatematikkan ini Pak, mendorong. Ada hukum Newton, hukum Newton 2 itu F sama dengan M kali A. Kalau yang pernah belajar di SMA IPA itu pasti mengenal itu. Itu ada. Itu bahasa matematika yang disederhanakan, tetapi itu mencerminkan kehidupan nyata itu. Kalau kita mendorong benda, pasti akan ada hambatan, gitu kan? Tidak akan langsung. Kecuali hambatannya diperkecil, maka itu jadilah F sama dengan MA itu adalah itu dengan catatan tidak ada hambatan. Kalau ada hambatan tidak begitu juga. Dan kenyataannya tidak begitu kan. Tapi itu merupakan
perumpamaan metafor terhadap kenyataan hidup. Kemudian di hadis berikutnya, Qala handola antau sama ini hadis itu menjelaskan di atas ya. Sehingga kalau sebetulnya kalau di kitab Bukhari ini atau di kitab Fathul Bari itu 10 hadis, Pak. Tapi oleh di internet diringkas. Jadi 8 hadis kan ya. Yang saya sampaikan di internet itu hanya 8 hadis. Padahal sebetulnya 10 kalau dilihat di kitab Bukhari. Karena ini diringkas-ringkas, digabung-gabung kalau yang di internet. Tapi kalau dalam hadis aslinya itu 10 ini. Hadis yang dibahas ini. Ya seperti ini, 144 itu digabung dengan 1443. Tapi kalau di internet digabung. Kalau di sini tetap dipisah. Kemudian, nah di ayat berikutnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hei orang-orang yang beriman, berinfaklah dari yang baik-baik yang kalian usahakan. Nah ini ayat ini bagi sebagian orang menjadi dasar itu zakat zakat profesi. Kalau dalam ajaran secara langsung dari Nabi tidak ada itu zakat profesi. Tetapi interpretasi atau pemahaman terhadap ayat ini surat Al-Baqarah ayat 267 yang menyatakan berinfaklah dari yang baik-baik yang kalian usahakan. Itu maksudnya adalah zakat profesi. Tapi karena secara langsung tidak ada ajaran zakat profesi dari Nabi, maka dilakukan kias, analogi. Sehingga zakat profesi di sini kan penghasilannya bisa lebih dari para petani. Petani itu setiap panen kan harus zakat. Tapi kalau profesi itu diidentikan dengan petani juga setiap dia dapat uang gitu. Yang siapa profesi itu bisa saja dokter-dokter kan penghasilan jauh lebih besar. Kalau petani sekali panen paling 2 ton, 3 ton itu kan kalau kali 500.000 ya berarti 5 juta, 10 juta paling itu sudah harus infak. Padahal para dokter itu coba dokter-dokter yang laku keras itu dalam semalam saja mungkin bisa ratusan juta. Tapi kan aja para pengacara kan, oh itu miliaran bahkan para pengacara itu. Dan profesional-profesional yang lainnya itu bisa mahal bayarannya. Sehingga dalam hal ini menurut sebagian ulama wajarlah dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau pengetahuan saya dari orang-orang Persis ini, orang Persis itu tidak boleh ada la kiasapin ibadah, tidak boleh ada kias dalam ibadah, kata orang-orang Persis. Sehingga tidak perlu zakat profesi juga, tidak ada zakat profesi, karena mereka tidak boleh pakai kias dalam ibadah. Nah, kalaupun mau itu sodako sunnah, keluarkan saja. Karena sekali lagi penghasilan para profesional itu jauh melebihi para petani. Padahal para petani saja kalau sampai 5 wasak itu dalam ukuran kita mungkin 1 ton lah gitu. 1 ton itu diwajibkan mengeluarkan zakat. Karena 1 ton itu harga 500.000 atau 600.000 lah 1 kuintal. Paling 6 juta, 7 juta itu harus sudah mengeluarkan zakat. 5 sampai 10% tinggi juga gitu kan. Ini para profesional itu hanya dituntut 2,5%. Kalau dianalogikan dengan pertanian, setiap dia memperoleh uang itu keluarkan zakatnya 2,5%. 5 sampai 10% seperti pertanian. Tapi kalau dia mau mengeluarkannya nanti setiap tahun, berarti dalam bentuk tabungan itu adalah 2,5%. Walaupun di kita ini, di perusahaan-perusahaan itu zakat profesi itu dipotongnya 2,5% tiap bulan, gitu kan? Nah, ini analoginya tak jelas kalau ini, banci ini. Tidak jelas atas hukumnya. Mungkin kata orang Persis makin tak jelas saja, makin tidak ada dasar hukumnya. Jadi saya juga pernah jadi karyawan, saya tidak mau ikutan gitu. Saya keluarkan sendiri saja, tapi per tahun supaya 2,5%. Tapi kalau mau dikeluarkan setiap kita dapat itu bukan 2,5%, tapi 5 sampai 10%. Analogi ke zakat pertanian. Tapi kalau mau setahun sekali itu zakat emas itu 2,5%, tapi dari bersihnya. Gitu.
Kalau itu dari kotor tadi kan, dari kotor yang kita peroleh, keluarkan 5-10%. Kalau bagi para profesional, ini sekali lagi memang ada dasar, tapi tidak ada kesepakatan di para ulama. Ada yang mewajibkan, tetapi zakat, maksud zakat itu wajib kan, tetapi juga dengan cara sodakoh sunnah. Itu dipersilakan, mana saja yang mau kita ikuti. Tapi yang jelas Allah memerintahkan kita mengeluarkan min thayyibati ma kasabtum. Dari usaha-usaha baik yang kita kerjakan. Silakan, kita jadi profesional apa, silakan. Karena itu Pak, perlu ketahui itu para profesional, para pembicara ya, para pembicara itu bayarannya mahal tuh dalam seminar-seminar itu. Saya juga pernah dahulu waktu di Yayasan Pendidikan Telkom itu menyewa seorang pembicara, dia minta bicaranya itu dalam sehari, tidak tidak penuh seharian itu, mungkin hanya beberapa jam, minta dibayar 35 juta. Dan kita bayar gitu kan. 35 juta itu dalam dalam beberapa jam itu. Dan demikian juga para profesional yang lain. Nah, itulah penghasilannya jauh melebihi para petani kan. Maka harus dia berbicara persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah perekonomian kan. Minta dibayar 35. Walaupun pembayar itu juga tidak dimakan dia sendiri, mungkin dikasihkan untuk tentu ada asistennya dan panitianya. Tapi bagi kita itu sekitar 7 tahun yang lalu itu, Pak. Sekitar 7 tahun yang lalu. Sekarang mungkin sudah naik lagi bayaran para profesional itu. Sehingga wajar ya kalau kita jadi seorang profesional mengeluarkan sodakoh. Tapi sodakohnya itu hukumnya itu macam-macam di antara para ulama, sunnah atau wajib. Kemudian hadasana Muslim bin Ibrahim, hadasana Syubah, hadasana Sa'id bin Abi Burda an Abi an Jadi an Nabi dari Sallam. Ola bersabda Nabi, ala kulli muslimin, untuk setiap muslim itu sodakotun ada sodakoh. Faqalu maka berkata para sahabat, ya Nabi Allah, bagaimana wahai Nabi Allah, paman maka bagaimana bagi orang lam yajid yang tidak memperoleh untuk sodakoh. Ola menjawab Nabi, ya malu biadihi bayan pa'u nafsahu. Bekerjalah menggunakan tangannya, kemudian dia memperoleh manfaat untuk dirinya, wa yatasaddaqu, dan dia bersedekah. Bekerjalah, melalui bekerja itulah nanti barangkali ada bisa dibayar atau bisa kalau jual beli kita dapat keuntungan. Nah, dari situlah bersedekah. Lalu berkata lagi para sahabat, "Falam fa illam yajid." Bagaimana kalau tidak memperoleh lagi wahai Rasulullah? Qala maka bersabda Nabi, "Yu'inu dal hajatil al mahlufa." Berikanlah pertolongan kepada orang yang memiliki hajat, hajat, keperluan. Tolonglah. Nah, itu maksudnya sodakolah dengan tenagamu. Kalau harta tidak punya, dengan tenaga saja. Bantu. Misalnya, bangun masjid, kita ikut sukarela membangun masjid. Tidak perlu dibayar, seperti yang sudah-sudah. Nah, itu juga sodakoh. Silakan. Atau kalau di jalan ada orang tua mau nyebrang jalan, kita bantu untuk nyebrang. Nah, itu juga sodakoh. Silakan lakukan. Fa'ilam yajid, bagaimana wahai Rasulullah kalau tidak mampu juga melakukan kebaikan-kebaikan itu, qala maka bersabda Rasulullah, fa'ya'mal bil ma'ruf, maka bekerjalah, berbuatlah dengan kebaikan. Kita berbuat baik juga, wal yumsik, dan menahan diri anis syari, dari keburukan, fa'innahu lahu sodakon, maka itu juga sodakoh bagi orang tersebut. Jadi di sini bagi setiap orang muslim itu harus sodakoh. Bagaimana Rasulullah kalau tidak semua orang mampu bersedekah dengan harta, tentu maksud sini, maka berusahalah, bekerjalah supaya dia memperoleh harta. Setelah memperoleh kelebihan, keluarkanlah untuk sedekah. Tapi Rasul tidak semua orang bisa juga begitu. Maka kalau tidak bisa begitu dengan harta, bantulah dengan tenaga atau dengan pikiran. Nah, bisa juga dalam musyawarah-musyawarah itu juga ada pikiran yang bisa dibantukan. Kalau juga tidak bisa, engkau berbuat baik saja dan nahan dari keburukan. Berbuat kebaikan saja bagi kepentingan orang. Itu juga sodakoh. Jadi di sini adalah
spirit atau motivasi yang diberikan kepada Nabi supaya setiap orang itu memberikan sodakoh. Dengan pengertian sodakoh itu tidak mesti harta. Jadi seperti yang kita sebutkan sebelumnya kan ada istilah sodakoh, ada zakat, ada infak, ada apalagi istilah lain itu. Nah, itu ada beda-beda pengertian. Kalau sodakoh itu bisa menggunakan materi, bisa juga non materi. Senyum saja bisa jadi sodakoh. Kalau kita ketemu dengan orang, kemudian kita senyum, tabassamuka ala akhika sodakotun. Senyummu kepada saudaramu juga itu adalah sodakoh. Jadi tidak perlu materi. Atau kita berbuat kebaikan untuk kepentingan orang banyak, bersih-bersih masjid, bersih-bersih kotorannya, itu juga sodakoh. Selain kebaikan juga bagi yang bersangkutan. Sodakoh juga itu, silahkan. Demikian juga kita berbuat baik, tidak mengganggu orang, tidak membuat kerusuhan, tidak membuat keonaran, dan menahan diri dari keburukan, itu juga sodakoh. Karena ada saja orang yang suka membuat keonaran kan, minum minuman keras itu dengan sendirinya akan membuat keonaran. Atau makan narkoba juga itu bisa membuat keonaran kan, karena tidak sadar lagi seenaknya saya hidup. Seperti ada orang naik motor setelah minum minuman keras, itu begitu naik motornya nyebur ke kolam gitu kan. Nah, itu kan mengganggu orang juga. Kolam orang diceburi itu jadi kotor dan dia harus ditolong, diangkat. Itu tahan diri jangan melakukan keburukan. Itu juga adalah sodakoh bagi kita yang tidak memiliki harta. Tapi kalau yang memiliki harta, silakan isi itu ATM beras. Itu juga sodakoh, bagus juga itu. Atau kotak-kotak amal yang lainnya juga silakan diisi. Silakan. Itu saja saya kira bahasan kita pada hari ini untuk Fathul Bari.